Apa sajakah fungsi darah bagi tubuh kita? Bagaimanakah proses pembekuan darah itu? Yuk kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, adik-adik, di video kita kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem peredaran darah adalah Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49 dan Quran Surah Al-Mulk ayat 3. Maha suci Allah yang telah menciptakan sistem peredaran darah pada manusia. Adik-adik, pernahkah bagian tubuhmu terluka? Proses apakah yang terjadi sehingga luka pada bagian tubuhmu tersebut tidak mengeluarkan darah lagi? Apa yang terjadi dengan tubuhmu jika darah keluar secara terus-menerus? Nah, adik-adik, kita semua patut bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan mekanisme pembekuan darah, sehingga ketika ada bagian tubuh kita yang terluka dan mengeluarkan darah, darah tersebut dapat berhenti. Jika darah keluar terus-menerus, maka tubuh kita akan kekurangan darah. Apa sajakah fungsi darah bagi tubuh kita? Bagaimanakah proses pembekuan darah itu? Yuk kita pelajari. Fungsi darah pada tubuh manusia terdiri dari 1. Menjaga kestabilan suhu tubuh. 2. Sebagai sistem kekebalan tubuh. Dan 3. Sebagai alat transportasi nutrisi dan sisa metabolisme alat transportasi oksigen. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu darah. Darah tersusun atas plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Kurang lebih 55% bagian darah adalah plasma darah. Dan kurang lebih 45% bagian dari darah adalah sel darah merah dan sisanya adalah sel darah putih. Perhatikan gambar berikut ini yang merupakan komponen penyusun darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat terlarut, terutama protein. Selain protein, zat-zat yang terlarut dalam plasma darah antara lain nutrisi, yaitu glukosa, asam lemak, asam amino, dan vitamin. Kemudian hormon, enzim, gas-gas, yaitu oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Dan zat-zat sisa seperti urea dan amonia. Di dalam plasma juga terdapat elektrolit ion kalium,
ion natrium, dan ion kalsium, serta ion klorida. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bulat pipih dengan bagian tengah cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh. Warna merah pada darah disebabkan karena adanya hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin. Perhatikan persamaan reaksi kimianya berikut ini. Hemoglobin akan mengikat oksigen sehingga menghasilkan kompleks oksihemoglobin. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, pada saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida membentuk ikatan dengan hemoglobin, membentuk karbaminohemoglobin. Sel-sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin selanjutnya akan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut ini. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun, selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk di dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100 sampai 120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya, di dalam hati, hemoglobin akan dirombak, kemudian dijadikan menjadi bilirubin atau pigmen empedu. Sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit mempunyai bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama dari sel darah putih yaitu melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan juga membentuk antibodi. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma, maka leukosit atau sel darah putih dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang.
trombosit tidak berinti dan bergranula. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga keping darah juga disebut dengan sel darah pembeku. Perhatikan gambar proses pembekuan darah berikut ini. Pada saat bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena adanya pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak akan menetes lagi. Oke adik-adik, mudah bukan? Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.